Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang di channel Agus Santo, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang membahas mengenai tanaman singkong atau ubi kayu, ya, atau telo, kan gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 hari yang lalu, Menhan Indonesia Bapak Prabowo Subianto di dalam Global Food Security Forum yang ada di Bali ini menyampaikan bahwa harapannya bahwa singkong menjadi bahan pangan penyelamat dunia. Kemudian dari Ukraina juga menyampaikan bahwa pasokan pangan, terutama gandum yang dari Ukraina maupun Rusia terganggu akibat perang. Jadi kan mengancam masalah di dunia. Pemirsa, karena hal ini populasi di dunia yang sangat banyak, bisa hampir 8 miliar, ini saat ini yang menderita kurang bahan pangan itu ada di daerah sub-Sahara di Afrika, kira-kira 750-an juta orang. Oleh karena itu Badan Pangan Dunia BPP juga memikirkan untuk masalah ini, untuk mengatasinya ini. Kita harus selalu dengan pertumbuhan populasi manusia harus menyediakan bahan pangan. Ya. Salah satu yang diusulkan itu tentunya ini singkong atau ubi kayu. Nah, ini padahal sebagai penyelamat manusia bangsa ini sebenarnya sudah terbukti bahwa telo ini singkong ini menjadi penyelamat. Ini dalam sejarah bangsa Indonesia juga sudah terbukti. Di zaman kemerdekaan dahulu, cerita-cerita mbah saya, itu juga demikian. Bahwa untuk musim kemarau, menghadapi perang di dalam masa penjajahan, singkong salah jadi andalan yang utama. Kenapa? Bisa dibikin gaplek, bisa dibikin tiwul, ataupun yang itu awet dalam jangka panjang. Atau dimakan langsung, dibakar, digoreng, kalau dulu belum ada digoreng ya, direbus, kemudian di berbagai makanan ya bervariasi, dari serowot, ada getruk lagi. Jadi ini sudah terbukti bahwa itu untuk food security, ketahanan pangan tadi sudah terbukti. Jadi ini tinggal dikembangkan. Memang karena kemarin-kemarin ini banyak pilihan. Nah, sekarang kan karena populasi banyak, kemudian kebutuhan meningkat, ini menjadi dipikirkan lagi bahwa telo ini menjadi penting. Ya, karena memang tidak seenak gandum, tidak seenak jagung, tidak seenak padi, ya kan gitu. Tetapi sekarang menjadi bahan yang sangat dibutuhkan, apalagi kemajuan teknologi pengolahan bahan makanan itu menjadi sudah maju sehingga awet, sehingga kelaparan, kekurangan pangan harusnya tidak terjadi. Nah, teknologi pengawetannya, pengolahannya sedemikian rupa sehingga menjadi hal yang sangat visible untuk dikembangkan. Jadi itu sebagai backgroundnya kenapa singkong atau ketela pohon ini dikembangkan. Jadi kita sekarang berbicara negara-negara mana sih yang menjadi produsen singkong di dunia ini. Jadi kalau kita melihat dari zaman dulu, Indonesia juga pernah menjadi nomor 2 di dunia, pernah. Meskipun sekarang ini ya nomor 6 lah kira-kira, ya di bawah Nigeria, Thailand, Kongo, Ghana maupun Brasil. Di waktu yang lampau, Brasil ini menguasai sebagai produsen utama cukup lama.
Nah, jadi kemudian itulah kejar-mengejar antara Thailand, Brasil, Indonesia, Ghana ini selalu kejar-kejaran, bergantian menempati posisinya. Thailand pernah nomor 1, kemudian Brasil lama, Nigeria. Nah, ini bahkan Indonesia nomor 2 yang saya katakan tadi. Dan sekarang produksinya itu sekitar 16 juta ton. Nah, kalau Nigeria itu bisa 58 juta ton. Kemudian negara-negara yang lain tentunya juga ada di bawah Indonesia via Vietnam, Angola, Mozambik, Kamboja, Malawi, Tanzania, Kamerun. Nah, itu juga produsen-produsen dari ketela tadi atau singkong ini tadi. Nah, kemudian dari segi produsennya ya, jadi kita tahu posisinya. Kemudian kalau kita bercerita lagi mengenai apa sih manfaatnya, kami sebutkan tadi sebagai bahan makanan langsung dulu ya. Kemudian olahannya sederhana, ada gatot, ada tiwul, ya gaplek, kan gitu. Nah, padahal sekarang kegunaan atau manfaatnya itu selalu berkembang. Jadi kalau untuk produk fibernya jelas ada. Ya, jadi sayur singkong di masakan Padang juga terkenal, enak ya kan, di sayur, di apa namanya pakai santan juga enak. Kemudian kalau untuk kebutuhan manusia itu ada tadi olahannya, tidak yang dimakan langsung. Tadi ada food produknya, dijadikan tepung tapioka, tepung moka, dijadikan pasta, dijadikan mie instan. Ya kemarin Pak Prabowo juga menyampaikan ini, ditunjukkan bahwa pengolahan sampai mie instan dari singkong. Kemudian roti bread dan liquid sweetener. Kemudian itu dari untuk food product. Untuk energi juga bisa. Jadi sebagai bahan bioetanol maupun biobutanol. Ya, yang penting digunakan untuk energi. Kemudian di samping itu juga bisa digunakan untuk biomedical produk. Nah, seperti alkohol, infusion liquid, vitamin, bioflavonoid, dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan yang lain ya, ini kegunaan lain adalah bisa untuk bahan apa ya, produk untuk bioplastik jelas, untuk bioplastik maupun untuk yang selama ini apa ya, sering digunakan untuk glue, untuk lem, gitu. Ini sering. Ya. Di samping itu jelas sangat penting posisinya untuk pakan ternak. Nah, pakan ternak. Jadi kegunaan yang sangat banyak tidak hanya makanan tadi, makanya menjadi secara langsung tidak langsung menjadi food security tadi. Ini kalau kita berbicara mengenai kasafah, mengenai singkong, kan gitu. Oleh karena itu bahkan Bill Gates itu selain ngomongkan mengenai teknologi ya komputer dan sebagainya, justru apa ya menyediakan dana penelitian sampai 50 miliar USD. Ya, ya ini karena untuk penelitian untuk tadi mendukung tahan kekeringan sekarang terbukti. Nah, kemudian tahan penyakit, nah, kan begitu. Kemudian untuk tanaman ditambahkan nutrisinya. Ya. Jadi ini kenapa di apa ya? Selain manfaatnya tadi, juga dari segi budidaya nanam singkong itu mudah, begitu. Tinggal celuk, ya meskipun kadang dipupuk, kadang apa, kalau lebih baik dipupuk, dirawat. Tetapi relatif mudah. Nanti 9 bulan sampai 1 tahun ditunggu sudah bisa panen dan minim perawatan sebetulnya. Itu tadi di daerah kekeringan oke, tahan apa hama penyakitnya tidak banyak gitu. Tidak banyak. Inilah kelebihan-kelebihan dari singkong tadi atau cassava. Sehingga ini kan sudah didesain bahwa Bill Gates itu untuk singkong itu sebagai next dari selanjutnya dari corn, dari jagung. Itu yang apa ya untuk pengganti jagung,
untuk pengganti wheat, gandum. Nah, ini ya singkong. Jadi ini sekarang singkong jangan dianggap remeh lagi. Ya karena kalau singkong itu asosiasinya zaman dulu ya selalu jelek gitu loh. Nah, kalau orang mengumpat itu kan kowe iki kaya telo kan gitu. Telo dianggap kurang bagus. Kemudian terlalu rendah sendiri juga. Kan ada lagunya itu. Kok anak singkong atau anak keju itu makan singkong atau makan keju seolah-olah makan singkong itu lebih rendah. Padahal dengan bukti-bukti yang lain tadi itu menjadi tidak relevan lagi. Nah, inilah diversifikasi pangan kita di dunia ini juga harus kita kembangkan bersama-sama. Oleh karena itu salam singkong ya, kita mulai nanam singkong. Makan getuk, makan itu tadi serowot, makan banyak tela-tela, kemudian gaplek, tiwul, gatot. Nah, ini sebagai variasi makanan kita. Demikian pemirsa, obrolan kita mengenai singkong, ketela, ubi kayu, cassava dalam rangka food security, ketahanan pangan kita. Terima kasih atas perhatiannya untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.